kurang menyenangkan dari keluarganya Angie, di mana Angie digugat cerai sama istrinya. Kira-kira ada apakah di antara mereka ya? Tapi yang ingin saya prediksi di sini, saya lihat satu persatu dulu unek-uneknya ada apakah di sini. Untuk istrinya yang menggugat, mengapa kamu sampai bertekad untuk menggugat cerai Angie, karena apakah dan bagaimanakah perasaanmu kepada dia? Simbol dari istri Angie, seorang ratu membawa tongkat. Ratu ini adalah sosok yang tegas di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian, ada 3 tongkat teman-teman. Ada 3 tongkat terkait apakah ini? 3 tongkat sedang berlayar. Yang artinya kemungkinan ada pihak ketiga yang masuk di dalam hubungan rumah tangga mereka. Nah, pihak ketiga ini ya macam-macam ya. Bisa adanya will, juga bisa, atau campur tangan orang ketiga di dalam rumah tangga mereka, atau Angie yang lebih mengutamakan hal lainnya ketimbang rumah tangga mereka. Itu juga bisa terjadi. Nah, di sini ada simbol tongkat 3. Tongkat 3, maksudnya pihak ketiga ya. Selanjutnya, apakah karena masuknya pihak ketiga ini kamu bertekad untuk menceraikan suamimu? Circle yang gak aman. Nah, jadi ya ada kaitannya itu. Circle yang tidak menyenangkan, yang tidak aman buat keluarganya. Nah, pihak ketiga ini seperti yang saya bilang tadi, bisa will, bisa lingkaran dari pertemanan Angie, terus juga bisa jadi pihak ketiga yang terlalu mencampuri rumah tangga mereka. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada circle dari pertemanan yang tidak bagus, yang sangat menyakitkan atau mengecewakan dari istrinya Angie. Selanjutnya, tidak adakah kata maaf darimu untuk Angie ini, misalnya untuk rujuk atau apalah itu? Sudah terlanjur kecewa. Saya kecewa. Simbolnya angka 3 lagi teman-teman. Angka 3 terus ada daun waru. Kekecewaan dikarenakan pihak ketiga yang sudah hadir membuat rumah tangga mereka menjadi goyah. Nah, jadi sudah sangat kecewa, hati saya sudah tersakiti seperti itu dari perasaan-perasaan istrinya Angie ini. Kemudian, apalagi yang kamu ingin ungkapkan di sini? The High Priestess. Sebenarnya dulu-dulunya dia masih bimbang menyikapi apakah saya ini mempertahankan rumah tangga ataukah mengakhiri rumah tangga ini. Tapi kemudian dalam kebimbangan itu dia lebih mendengarkan suara hatinya di sini. Ya mungkin karena sudah terlalu lelah, terlalu capek menghadapi adanya pihak ketiga ini yang membuat pada akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Karena sudah merasa nggak nyaman di dalam berumah tangga. Karena hadirnya pihak ketiga. Jadi lebih karena pihak ketiga di sini ya teman-teman. Istrinya Angie kecewa banget karena kehadiran pihak ketiga ini. Itu yang membuat kecewa. Kemudian kita telisik dari Angie. Bagaimanakah perasaan Angie kepada istrinya? Bagaimanakah perasaanmu kepada istrimu? Ada tongkat 1, yang artinya Angie masih berharap ada kesempatan yang baru untuk bisa memperbaiki hubungan dengan istrinya.
Harapannya seperti itu, memulai sesuatu yang baru, memulai hidup baru, memperbaiki diri, menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan istrinya. Harapannya seperti itu. Apakah kamu masih mencintai istrimu? The Sun masih mencintai, dan harapannya hari esok lebih baik lagi. Apakah kamu memiliki pihak ketiga atau lebih mengutamakan orang ketiga itu, atau memiliki hubungan dengan orang ketiga? Ada 8 koin. 8 koin ini simbol dari adanya usaha-usaha terkait dengan masalah uang. Nah, apakah pihak ketiga ini ada hubungannya dengan karir Angie? Atau pihak ketiga ini adalah sosok yang dekat dengan Angie dikarenakan masalah pekerjaan? Itu juga bisa saja terjadi. Ataukah pihak ketiga ini karena kesibukan Angie yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada istrinya? Nah, kalau masalah pekerjaan tentunya istrinya tidak sampai sakit hati yang begitu mendalam. Ya, kalau masalah pekerjaan. Nggak tahu lagi kalau adanya sosok ini yang membuat istrinya menjadi sangat-sangat tersakiti, kecewa banget. Ada tongkat 3 sedang berlabuh. Kemudian circle dari lingkungan kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian di sini ada simbol kecewa karena pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang membuat istrinya Angie menjadi tersakiti dan kecewa. Tunggu saja pemberitaan nanti ya teman-teman. Apakah pihak ketiga ini karena Angie terlalu sibuk, atau ada sosok yang hadir di dalam kehidupan Angie? Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Adakah sosok yang hadir? Karena biasanya seorang perempuan marah itu kalau suaminya misalnya sibuk bekerja, marahnya nggak sampai sebegitunya ya. Tapi di sini ada marah, juga ada kecewa, juga ada merasa lingkungannya sudah nggak nyaman di sini. Nah, ya kemungkinan karena pihak ketiga yang hadir dalam hubungan mereka ini mungkin sosok wanita kah? Nah, bisa saja itu. Selanjutnya teman-teman. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada istrimu di sini? Masa lalu. Jadi kita tahu ya, Angie ini sebelum menikah dengan istrinya ini sudah memiliki masa lalu dengan artis siapa saya sampai lupa, yang akhirnya memiliki anak. Dan istrinya ini sangat-sangat welcome banget dengan masa lalu Angie. Harusnya Angie ini juga menyadari hal itu ya, karena bagaimanapun yang namanya seorang istri sekalipun menerima, tentunya juga masih ada perasaan yang bagaimana gitu terhadap masa lalunya Angie. Tapi di sini Angie-nya nih mungkin kurang introspeksi diri ya, karena istrinya sudah menerima masa lalunya dengan baik, menerima anaknya dengan baik, menerima mantannya, menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Nah, tentunya hal ini juga ada sikap kelegowoan dan kesabaran dari istrinya. Kenapa Angie tidak menyadari itu? Kenapa malah menyakiti hatinya istrinya lagi? Selanjutnya, The World. Nah, ini menutup lembaran baru, menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Jadi ya ada potensi perceraiannya ini sangat besar ya teman-teman. Dari kayaknya sih sulit rujuk kalau dari kartu-kartunya ini. Lebih ke arah dari istrinya yang tersakiti dikarenakan kehadiran pihak ketiga itu. Cuman pihak ketiga ini sosok wanita kah, atau sosok yang lainnya yang lebih mendominasi Angie, atau perhatian Angie lebih ke arah orang tersebut? Nah, inilah yang menjadi tanda tanya di sini. Tapi aura pihak ketiga ini sangat kuat di sini, sangat kuat sekali. Selanjutnya kita cari tahu
Apakah mereka ada potensi untuk rujuk? Ada halaman jangkir. Selanjutnya, semangat untuk bertempur. Kayaknya kalau potensi rujuk itu kecil ya. Walaupun kecil, tapi kalau mereka saling menyadari, saling memaafkan, semuanya itu bisa terjadi. Walaupun di sini kartunya kayaknya potensi untuk rujuk itu kecil. Tinggal NG-nya ini, ada peluang kecil ini dipergunakan atau tidak. Yang namanya prediksikan untuk diantipasi ya teman-teman. Di sini ada simbol kecemburuan yang luar biasa. Nah, kecemburuan ada kaitannya dengan pihak ketiga. NG harus introspeksi diri, ini kurang apa? Istrimu sudah sesabar itu menerima masa lalumu. Janganlah disakiti lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi teman-teman, potensi rujuk kecil. Nah, dipergunakan apa tidak peluang kecil ini tergantung NG. Tapi di sini NG berharap hubungan dengan istrinya bisa baik kembali, memulai sesuatu yang lebih baik lagi, mengawali hubungan yang lebih baik lagi. Harapannya hari esok lebih cerah. Walaupun di sini akhir dari prediksi NG ini ada simbol The World. Nah, ini ya. Akhir dari masa lalu membuka lembaran baru seperti itu. Ya tergantung NG-nya aja. Kalau masih mencintai istrinya, masih ingin menjalin hubungan baik dengan istrinya, perjuangkan itu. Perjuangkan sebaik mungkin untuk mendapatkan maaf dari istrimu.